Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas sebuah pendekatan yang cukup menarik ya, yaitu bagaimana jika kehidupan ini dikelola oleh Allah seperti sebuah game VR bagi jiwa manusia. Disclaimer yang perlu kita ingat adalah bahwa pembahasan ini sebagai upaya untuk memahami Allah dalam martabat tajali, sedemikian hingga secara ilmu kita mampu menyaksikan kemahabesarannya dari sudut pandang ilmu informatika. Bahwa pasti ada yang berbeda dengan bagaimana sistem Allah yang sebenarnya itu adalah sebuah keniscayaan. Alur pembahasan yang akan kita gunakan dalam sesi ini, pertama akan membahas tentang referensi ayat yang relevan dengan kerangka yang diajukan tadi, kemudian kajian teori game untuk memastikan relevansi dari ayat yang kita ambil dari kitab suci Al-Quran. Untuk yang beragama lain, mudah-mudahan bisa menemukan ayat yang mirip maknanya di kitabnya masing-masing ya. Kemudian ada satu buku yang menarik, yaitu berjudul Tujuh Pilar Kehidupan. Saya melihat buku ini sangat sesuai untuk merangkum ayat dikaitkan dengan teori game. Dan kemudian tujuh pilar kehidupan ini kita petakan ke dalam komponen desain game. Ada satu tambahan lagi nanti di belakang terkait dengan aspek menarik dari game yang kemudian membuat hidup ini menjadikan para jiwa yang bermain di dalamnya tidak bosan dan juga tidak frustasi. Kita mulai dari agenda yang pertama, kajian ayat. Rangkaian ayat yang diacu dibagi menjadi dua, yakni yang ter kelompok A yaitu yang menarasikan Allah tidak menciptakan kehidupan ini untuk main-main, sedangkan kelompok B menarasikan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Kalau dilihat dari kelompoknya, kedua ayat ini terkesan kontradiktif, tapi nanti kita perkuat ya dengan definisi dari game, maka sebenarnya kedua ayat yang kontradiktif itu adalah menjelaskan tentang apa itu definisi dari game. Terkait dengan kalimat di kelompok B ya, yaitu kehidupan dunia, maka mohon diingat pembahasan kita sebelumnya bahwa kehidupan dunia itu bukan hanya alam syahadah ya, tapi kehidupan dunia itu dikelola secara paralel di dua alam, yaitu alam malakut dan alam syahadah yang kalau di informatika kita kaitkan dengan kerangka pikir pattern dari MVC. Sekarang kita cermati ayatnya satu persatu. Kita mulai dari Al-Hadid ayat 20, ini diambil dari kelompok B, yaitu yang menyatakan kehidupan ini hanya permainan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan di ayat yang terakhir, di di bagian akhir dari ayat ini ya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita lihat lafadznya, a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Dan di frase akhir dari ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, terkait hayatut dunianya sama ya katanya. Kemudian kalau yang di atas itu laibun walahun, kalau di bawah yang dipakai adalah kosakata yang lain yaitu mataul ghurur yang secara maknawi itu sama ya, walaupun kalau didalami mungkin bisa ditemukan definisi detail yang berbeda, tapi secara umum didefinisikan sebagai kesenangan yang menipu atau permainan yang melalaikan. Nah, frase ayat di tengahnya itu menyampaikan tentang apa aspek menyenangkan atau aspek melalaikan atau tipuan-tipuan yang uh, disajikan
di dalam kehidupan dunia ini, yaitu bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Ini nanti diperdetil lagi di surat At-Takatsur ya, mirip dengan surat At-Takatsur. Bukan diperdetil, justru disimpulkan, yaitu bermegah-megahan atau bersaing dari aspek harta dan anak. Kama sali ghaisi a'jaba kufaro bai nabatuhu summa ya hiju fatarohu musfaron summa yakunu utoman. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning yang kemudian menjadi hancur. Nah, itu ibarat kebanggaan yang tadi ya dibangun, pada akhirnya itu akan menghancurkan. 3 ayat yang lainnya, coba kita cek kembali ya. Saya khawatir kelompoknya ini, oke, kelompoknya sudah betul ya, kelompok B. 3 ayat berikutnya surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ini mirip dengan di surat Al-Hadid farase yang terakhir ya. Walal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tadi minta untuk fikir. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun walaib. Sama frase yang dipakai. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Wa in tu'minu wattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Ini sepertinya bagus untuk referensi kita hidup di kehidupan yang ada yang mengatakan sebenarnya tipuan ini adalah amsal gitu ya. Ya nanti kita lihat berikutnya di detail tentang game ya. Bahwa kalau beriman dan bertakwa maka akan mendapatkan pahala berupa harta benda. Jadi kalau di kehidupan yang menipu ini, jika beriman dan bertakwa itu akan hidupnya makmur gitu ya kira-kira. Ini bocoran gameplaynya. Oke, ayat berikutnya adalah yang kelompok A. Kita mulai dari surat Asy-Syad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardo wa ma bainahuma batilan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, alam malakut dan alam syahadah, gitu ya. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu kehidupan yang ada di dalamnya tanpa hikmah, tanpa maksud. Yang demikian itu adalah anggapan orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Di ayat yang lain, Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa anakum ilaina turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. La'ibin gitu ya. Ini mirip kata yang dipakai, mirip yang kelompok B ya, tapi dalam makna yang terbalik. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini. Oke, sepertinya salah capture ya. Ini sama persis tapi kok ayatnya berbeda tapi frasenya sama ya. Nanti perlu dicek. Jangan-jangan Atuhon ayat 38-nya ini yang diambil image-nya adalah dari Al-Anbiya ayat 16. Oke, baik kita lanjutkan tentang kajian teori game. Adalah pendapat dari seseorang yang bernama Johann Huizinga dalam bukunya Homo Ludens, bukunya memang sangat lama, 1938, yang menyatakan bahwa manusia itu adalah Homo Ludens. Kamu mungkin masih ingat Homo sapien ya, Pithecanthropus erectus begitu. Nah ini salah satu sifat dari manusia selain Homo sapien adalah Homo Ludens, yang maknanya adalah
bahwa bermain bukan sekedar aktivitas rekreasi, tetapi elemen fundamental dalam perkembangan budaya dan peradaban manusia. Ludus artinya adalah permainan yang terstruktur dan memiliki aturan saya ulang, ludus berarti permainan yang terstruktur dan memiliki aturan. Makna ini berbeda dengan paidia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah play ya. Play itu lebih spontan dan bebas. Contoh nyata aspek ludus dalam kehidupan manusia misalnya adalah olahraga ya, sepak bola atau badminton atau basket. Di sana ada kompetisi tapi kompetisinya berjalan di atas aturan yang jelas sehingga bermain sepak bola, bermain basket tapi atas dasar aturan yang jelas dan memiliki konsekuensi yang jelas juga. Seni dan musik, kreativitas dalam batasan bentuk dan gaya, ada tangga nada begitu ya. Kemudian ada ritme, ada ketukan dan sebagainya di seni dan musik. Hukum, sistem aturan yang menyerupai permainan sosial, ekonomi dan politik adalah persaingan, strategi dan negosiasi seperti dalam permainan. Itu menguatkan pernyataan bahwa budaya dan peradaban manusia itu sebenarnya dibangun dengan konsep ludus. Kalau kita masuk lebih detail ke aspek teknis tentang game, ya, ada 3 hal yang membuat fun experience atau game itu secara psikologis eh, menarik manusia untuk tenggelam di dalamnya. Yang pertama adalah adanya tugas yang menantang. Ini bisa dikategorikan kognitif imersivitas ya. Kemudian cerita yang membuat penasaran, imajinatif atau curious imersivitas dan kemudian realitas yang menawan. Ini sensori imersivitas. Dan secara definisi, game bisa dimaknai sebagai seni untuk menampilkan pilihan dan dampak hukum kausalitas dari pilihan tersebut selama masa bermain, sedemikian hingga pemain mendapatkan fun experience atau menguasai konsep tertentu. Nah, 3 hal yang menarik bagi psikologis manusia, yaitu tugas yang menantang, cerita yang membuat penasaran, realitas yang menawan. Ini sebenarnya kemudian bisa dikaitkan dengan teori kebutuhan manusia dari Abraham Maslow ya, di mana 3 hal ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk misalnya tugas yang menantang itu sangat men-challenge atau memenuhi kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri. Nah, walaupun tugas yang menantang juga bisa dibuat misalnya dalam game survival itu menyasar kebutuhan fisiologis dan rasa aman manusia. Game kompetisi, challenge-nya adalah uh, social relatedness juga bisa atau juga self esteem ya, memberikan rasa bangga pada pencapaian-pencapaian pribadi. Detail masuk teknis lagi di dalam desain game. Secara konsep ya, konsep itu kira-kira uh, desain yang masih abstrak begitu, sedangkan kalau komponen sudah ke elemen-elemen desain yang nanti akan dibangun menjadi aset dari game dan juga algoritma-algoritma yang mengendalikan game. Di level konsep, game itu memiliki style atau bisa dikatakan sebagai kumpulan dari genre, pola permainan. Ada game adventure, ada game misteri gitu ya, ada game survival, ada game sport. Itu adalah pola-pola permainan yang khas yang kalau kita sebut genrenya maka para pemain game bisa menebak kira-kira pola permainannya seperti apa. Kemudian tim adalah alasan yang mendorong pemain serius di dalam permainannya. Ini lebih ke dorongan psikologis ya. Apakah misalnya untuk menguasai sesuatu atau untuk mengumpulkan aset sehingga tujuannya adalah menjadi kaya atau menjadi pahlawan gitu ya. Atau bisa terampil melakukan sesuatu atau berada pada posisi yang sangat
elegan di sosial, gitu. Itu adalah tema-tema yang diberikan dan tentu saja biasanya juga disesuaikan dengan genrenya. Yang ketiga adanya story. Story dibagi menjadi dua ya, ada cerita latar belakang, ini akan mengantarkan tema sebenarnya ya. Jadi backstory itu akan mengantarkan tema dari gamenya dan juga ada alur cerita atau plot. Setting, latar tempat, latar waktu, dan situasi dari game, misalnya apakah gamenya itu fabel gitu ya, terkait dengan hewan atau sebuah lingkungan yang fiksi atau sebuah lingkungan tentang masa lalu, tentang kerajaan misalnya, atau tentang situasi real masa kini itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah karakter pemain. Apakah pemain ini secara ketampakan atau kehadiran di dalam gamenya, apakah ada avatarnya atau tidak, first person atau third person shooter, kemudian sifat bawaannya seperti apa, dan bentuk karakteristik dari kalau ada avatarnya itu ada skin dan ada ya karakter-karakter lain yang dibawakan di dalam uh, ketampakan ya dari avatar. Di komponen desainnya ada goal, ada gameplay, kemudian ada game mekanik, cara dan alat bermain, ada player karakter, ada backstory, dan ada game world-nya. Game world sendiri ada non-player karakter, ada game space, ada item dan objek. Nah ini dunia game, kalau gampangnya kita bisa analogikan juga dengan wayang ya. Nggak, kalau kamu lihat kotaknya dalang itu sebenarnya ada gunungan, ada beberapa item atau objek, tidak hanya tokoh-tokoh wayangnya saja yang nanti akan dimainkan di panggung oleh dalang. Secara struktur, eh, tadi uraiannya bisa dilihat di slide ini. Dan satu hal yang menarik, konsep dari gameplay. Gameplay itu harus memiliki fitur 6 fitur ini ya, supaya dia bisa mengasihkan untuk dimainkan oleh playernya. Yang pertama ada tugas yang menantang, kemudian ada banyak pilihan, aspek non-linearity, lalu ada teaching player, bahwa pemain itu diajari, tapi cara mengajarinya bukan disuruh membaca manual ya, melalui langsung bermain dengan tahapan-tahapan permainan yang disajikan, maka player secara bertahap dibimbing untuk bisa mastering game mekanik yang ada. Kemudian game itu modeling reality ya. Reality ini adalah alam kehidupan dunia yang hari ini kita saksikan. Kalau di dalam game itu logic sistem aturannya itu dia memiliki logic tersendiri. Bisa jadi berbeda dengan alam kita yang kita alami saat ini, tetapi tetap harus ada hubungan logik yang konsisten, yang pemain bisa dengan logikanya dia bisa memutuskan aksi apa yang harus diambil untuk mencapai goal. Ada input and control, yaitu fitur yang bisa mengendalikan alur permainan, di mana pemain bisa memilih aksi gitu ya dan melakukan aksinya, serta game itu memiliki output dan feedback. Pemain bisa mendapatkan feedback dari setiap aksi. Ada immediate feedback, ada yang tidak immediate, membutuhkan waktu, pengumpulan poin misalnya, baru kemudian outputnya atau feedbacknya bisa diberikan, yaitu dalam bentuk reward and punishment. Nah, kemudian materi yang ketiga ya, agenda yang ketiga yaitu sebuah buku, judulnya adalah 7 Pilar Kehidupan. Kamu bisa beli online ini bukunya. Pengarangnya adalah Dr. M. Ratib An-Nabulsi. Nah, Dr. Ratib An-Nabulsi ini menyatakan bahwa kehidupan ini dibangun dari 7 hal gitu ya, hiruk pikuk atau kesibukan dalam kehidupan ini dibagi di dibangun dari 7 pilar. Pilar yang pertama adalah syariat, perilaku dan budaya. Ini adalah challenge ya,
gameplay dan challenge yang kemudian nanti playernya itu bermain dengan dalam liku-liku syariat ini. Alam semesta beserta hukum alamnya sebagai game world. Kemudian ada waktu, yaitu masa bermain, waktu yang diberikan kepada setiap player untuk dia bermain. Jadi kalau kita lihat alam semesta itu adalah representasi dari berlakunya syariat. Secara konsep ada aturan-aturan yang akan diacu oleh alam semesta untuk tampil ke pemain. Nah, yang berwarna hijau, hijau kebiruan ya, ini adalah aspek yang ada di pemain. Di mana pemain, yaitu jiwa, itu memiliki, Allah memberikan syahwat sebagai energi, power, dan healthy gridnya, kemudian ada akal, alat untuk berpikir, memahami syariat, merinci pilihan, dan kemudian memilih, serta fitrah. Ya, Tuhan memberikan fitrah kepada jiwa manusia, berfungsi sebagai pemandu atau kompas batin, pengingat pada tujuan game yang sebenarnya, manakala terlupa atau terlalu asik barangkali dengan mini game yang sedang dihadapi. Dan kemudian yang menjadi modal dasar dari player untuk bermain itu adalah adanya kebebasan memilih. Oke, kalau dikembalikan ke definisi René Descartes yang di awal kita sampaikan ya, saya sampaikan 1, 2, dan 3 itu adalah kategori res extensa atau alam yang berkeluasan, dan 4, 5, 6, 7 itu ada di pihaknya res cogitan, ruh dan jiwa yang berkesadaran. Jadi usernya kira-kira ya, user di 4, 5, 6, 7, sedangkan alamnya itu di 1, 2, dan 3. Nah, kalau dipetakan ke dalam desain game, kira-kira seperti ini. Jadi nanti pembahasan berikutnya kita akan sepertinya berbasis pada ini ya, ABCD ya, di potongan slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membahas syariat atau gameplay, tentang goal hidup ini seperti apa sih ayat-ayatnya, yang mana yang bisa di-refer, kemudian ada syariat, aturan untuk mencapai goal. Lalu bicara tentang ayat yang membahas kebebasan memilih. Ini Al-A'raf ayat 172 sudah sering disebut ya, tapi nanti kita akan bahas detail ayatnya. Kemudian syahwat, akal, fitrah. Ya, ini kita akan cari ayatnya. Kemudian alam semesta beserta hukum alam sebagai game world, serta diberikan waktu untuk masa bermain dan story. Nah, story ini kalau di game itu ada dua arah ya, ada designer story dan ada player story. Itu tulisannya ada miss, ada typo ya. Designer story dan player story. Jadi cerita setiap jiwa itu dikendalikan oleh kodok dan kodar ya. Player story itu kodar karena dia bisa memilih, sedangkan dia pilihannya itu memang relatif terbatas berdasarkan kodoknya, berdasarkan ketetapan Tuhan. Satu tambahan lagi yaitu mengapa pendekatan game ini menarik ya, adalah dalam upaya supaya dalam mencapai goal itu penuh antusias dan menyenangkan, tidak frustasi dan tidak merasa bosan. Ini dikaitkan dengan kajian dari Dr. Hawking ya. Dr. David R. Hawking itu meneliti tentang ragam perasaan manusia, ya, memberikan nama dari pola energi bergerak yang ada di tubuh manusia itu, yang menciptakan sebuah sensasi atau nuansa, dan kemudian itu diberi nama, dan ternyata bisa diukur. Saya tidak mencari detail alat ukurnya apa, tapi oleh beliau disebut sebagai energetic lock, dan ini secara alat itu bisa diukur gitu ya, secara kuantitatif
Ya, ini sekali lagi ya pendekatan manusia dalam memahami fenomena alam semesta, sesuatu yang goib mungkin ya, perasaan itu tidak nyata tapi ternyata menjadi nyata dan bahkan bisa diukur. Ada energetic lock-nya itu dari 20 sampai 1000 ya. Yang golongan atas berwarna biru itu disebut sebagai spiritual paradigm, yaitu perasaan peace, joy, love, dan reason. Dan secara God view atau view of life, oh yang paling atas tuh enlightenment ya, mengalami pencerahan. Mengalami pencerahan itu berarti menyadari jiwanya. Peace ini berarti mencintai semesta, sesama makhluk. Bukan sesama makhluk ya, semua makhluk gitu. One loving. Kemudian wise, merciful, inspiring, enabling, permitting itu reason and integrity. Dan ada yang level kuning serta merah gitu ya. Bangga, marah, meledak-ledak ya, desire ya. Kemudian takut, berduka, apatis, merasa bersalah dan malu. Nah, ini mengetahui ini ya sebenarnya kita bisa belajar atau kita bisa mengevaluasi diri. Mayoritas dalam hidup kita sehari-hari itu ada di level emosi yang mana. Makin ke atas kita makin bahagia. Dan sebenarnya ini kan pilihan ya, bukan eh, jadi sakit atau nyeri itu sebuah kenyataan, tapi penderitaan itu adalah pilihan. Ketika kita mengalami sesuatu, apakah kita merasa menderita atau tidak itu sebenarnya sebuah pilihan. Dan pilihan itu ya nanti jatuhnya ke nih perasaan emosi mana yang mau kita pilih dan bisa dilatih. Nah, dalam rentang perasaan tadi itu ada ini kalau di teori kimia itu ya ada apatis tadi ya, ada anxiety, ada worry, ada apatis ini level bawah ya. Kemudian boredom sudah agak naik ke atas, relaksasi, control, flow, arousal. Kontrol itu sesuatu yang bisa kita pastikan hasilnya, sedangkan arousal itu kita masih sangat ragu-ragu untuk mencapai hasilnya, dan flow itu berada pada antara arousal dan kontrol. Jadi nggak yakin tapi tingkat keyakinannya itu cukup tinggi gitu ya. Tidak bisa memastikan tapi tingkat keyakinannya cukup tinggi. Itu di area flow. Nah, challenge di dalam game itu diupayakan berada di area flow ini sehingga manusia selalu energized, selalu exciting dan antusias di dalam menghadapi challenge demi challenge. Kalau kita bisa mengelola kesulitan atau tantangan yang diberikan itu kalau dikaitkan dengan skillnya, jadi ini antara kompleksitas challenge dengan skill. Kalau challenge yang diberikan terhadap skill itu tidak terlalu susah, tapi juga tidak terlalu mudah. Kalau terlalu mudah akan jatuh ke boredom. Kalau terlalu susah akan anxiety sama worry. Gitu ya, yang pada akhirnya orang akan apatis. Tadi apatis itu termasuk emosi rendah. Nah, game itu dibuat tadi seperti sudah saya jelaskan, polanya itu seperti ini. Antara challenge dengan skill ya. Jadi dinaikkan challenge-nya. Ketika challenge naik, maka kemudian secara bertahap skill akan meningkat. Belajar dari kegagalan, pada akhirnya skillnya akan meningkat. Ketika skill yang meningkat, kemudian dijustifikasi lagi, challenge-nya naik lagi, skill meningkat lagi, challenge-nya dijustifikasi lagi, sehingga dikelola player ketika mengalami game itu pada flow channel. Ya, selalu exciting, selalu bergairah, dan selalu bersemangat menikmati antara kegagalan dan kesuksesan gitu ya. Itu uh, bukan pertukaran, ganti mengganti ya, pergantian antara pernah gagal tapi kemudian sukses,
ada harapan lagi untuk sukses, sempat gagal dan pada akhirnya sukses. Itu secara neurotransmitter akan memberikan dopamin, serotonin, atau disebut hormon kebahagiaan. Nah, ini sangat sesuai kalau pendapat saya ya dengan apa yang ada di surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, itu bicara tentang kesulitan dan kemudahan ya. Kalau dua ayat yang membahas inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu bisa difahami sebagai sebuah siklus ya. Jadi dalam hidup ini level dari tantangan akan terus bergerak sesuai dengan skill. Jadi ya semoga ini membuat kalian memahami bahwa hidup ini memang terus akan ada tantangan, begitu ya. Tapi sebenarnya dengan ada tantangan itulah kita kemudian menjadi tumbuh dan kita akan mengalami kebahagiaan-kebahagiaan ketika atau kepuasan atau kesenangan kita ketika kita berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Sehingga tidak kemudian kita anxiety ya di ini surat Al-Insyirahnya. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Ya, namamu akan ditinggikan itu adalah melalui kesulitan. Nah, kesulitan akan menghadirkan kemudahan. Setelah itu ada kesulitan akan menghadirkan kemudahan lagi. Sehingga sikap hidup yang disarankan adalah kalau kita sudah menyelesaikan sebuah urusan, ya terhadap sebuah jalan sudah bisa kita taklukkan, maka ya siap untuk menghadapi jalan berikutnya. Baik, ini yang bisa kita bahas untuk pendahuluan terkait dengan alam semesta atau kehidupan ini dikelola sebagai game VR bagi jiwa, ibarat game VR bagi jiwa. Dan berikutnya kita akan membahas detail mulai dari uh, gameplay tadi ya yang dianalogikan dengan syariat, kemudian apa yang ada di player, kebebasan memilih dan seterusnya, serta ayat-ayat terkait dengan game boardnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.